Halo pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Rini Kustiani dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co. Tamu kita hari ini adalah penjabat Bupati Buru, Bapak Jalaluddin Silampesi. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya Jalaluddin Silampesi, PJ Bupati Buru, Provinsi Maluku. Oke, baik. Terima kasih Bapak untuk pengenalannya. Sebelum memulai bincang-bincang dengan Pak Jaldu, ya, begitu beliau biasa disapa untuk akrabnya, saya akan membacakan sekilas profil beliau. Bapak Jalaluddin Silampesi pernah menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Maluku. Kemudian beliau dilantik menjadi penjabat Bupati Buru. Kemudian senyampang itu, beliau menjabat sebagai Asisten 1 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Maluku. Saat ini, beliau mengemban tugas penuh sebagai penjabat Bupati Buru. Nah, saat mengemban tugas sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku, beliau berhasil melampaui target pencapaian retribusi hingga 112% dan realisasi pajak daerah sampai 80% pada September 2023. Kemudian pada 24 Mei 2022, Bapak Jaldu dilantik menjadi penjabat Bupati Buru dan menjalani tugas selama 2 tahun ini ya, hampir 2 tahun Pak Hampir ya? 2 tahun. Oke. Selama memimpin Kabupaten Buru, Bapak Bupati Jaldu mendorong program Blue Economy atau Ekonomi Biru untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Program Ekonomi Biru merupakan konsep yang menggabungkan pemanfaatan sumber daya laut dengan pendekatan berkelanjutan. Tujuannya mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, pelestarian ekosistem laut, dan tentunya membuka lapangan pekerjaan seluas mungkin. Dengan potensi kelautan dan perikanan yang begitu besar, bagaimana strategi pemerintah Kabupaten Buru dalam memanfaatkan peluang untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat? Langsung saja kita berbincang dengan penjabat Bupati Buru, Bapak Jalaluddin Silampesi. Pak, sebagai permulaan nih, saya ingin bertanya tentang tingkat kemiskinan di Kabupaten Buru yang setelah saya lihat datanya cenderung meningkat. Pada 2023, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Buru sebanyak 15,28 ribu jiwa. Angka ini meningkat dibanding tahun sebelumnya, yaitu pada 2022 dengan angka 14,75 ribu jiwa. Sementara tingkat kemiskinan ekstrim pada 2022 sebesar 7%. Di tahun 2023, angkanya turun menjadi 2,3% dengan 3.652 keluarga miskin. Dengan kondisi demikian, Pak, apa strategi pemerintah Kabupaten Buru untuk mengurangi angka kemiskinan pada tahun ini dan di masa mendatang? Terima kasih pemirsa Tempo dimanapun Anda berada. Saya pernah bekerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kurang lebih 20 tahun. Kemudian menjadi pelaksana tugas kurang lebih 1 tahun. Kemudian berpindah ke Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku dan sekarang menjabat Asisten 1 Pemerintah Provinsi Maluku. Dalam kaitannya dengan jabatan saya sekarang sebagai penjabat Bupati Buru, beberapa langkah yang kita siapkan terkait dengan perencanaan penanggulangan kemiskinan dalam rangka upaya mempercepat langkah-langkah untuk penurunan kemiskinan, diantaranya bagaimana ini karena kita berbicara dalam konsep desa, maka mendorong BUMDes ya, badan usaha milik desa, dan BUMDesma, badan usaha milik desa secara bersama, dalam rangka memberikan dukungan terhadap tumbuh kembangnya UMKM yang bersinergi dan berkolaborasi dengan badan usaha milik desa tersebut, di mana mampu mempekerjakan dan menciptakan peluang-peluang kepada masyarakat untuk terlibat. Kita mendorong untuk skill masyarakat ada, terutama tenaga-tenaga produktif yang baru lulus SMA atau SMP ya, yang tidak melanjutkan sekolahnya, maka kita dorong untuk memiliki skill sehingga tercipta satu keahlian untuk mereka mampu mengakses ekonomi sesuai dengan potensi daerah setempat atau potensi desa setempat. Peluang-peluang itu bisa kita wujudkan dengan memanfaatkan potensi laut kita, di mana dalam konsep perencanaan wilayah perikanan atau pengelolaan kelautan, Indonesia memiliki 13 WPP, 3 diantaranya Maluku. Buru
berada pada WPP 715, yakni Laut Maluku yang berbatasan dengan Maluku Utara. Dalam konsepsi itu, maka secara teori Laut Maluku itu atau WPP 715 merupakan wilayah migrasi tuna. Dengan demikian, maka peluang untuk menciptakan badan usaha milik desa, sektor perikanan, itu akan bisa tercipta dengan baik. Kemudian, sebagaimana saya katakan tadi, anak-anak muda kita, terutama para nelayan, kita dorong untuk mampu memiliki skill tangkap yang baik, bagaimana processing, ya, atau pengolahan, ya. Kemudian kita dorong untuk mendorong, ya, hasil tangkapannya diekspor sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Nelayan-nelayan kita juga salah satu nelayan yang memiliki sertifikat nelayan, ya. Itu nelayan pertama di Indonesia. Ini kita berbangga karena merupakan bagian untuk menciptakan satu kepercayaan terhadap sumber daya manusia yang mampu mengelola potensi lokal sehingga bisa menciptakan peluang kerja dan hasil dari pekerjaannya bisa diekspor ke pasar, terutama pasar luar negeri. Untuk sementara demikian, itu dari sektor kelautan. Betul. Dari perkebunan pun sama. Kita jadi Kabupaten Buru itu berada di wilayah Maluku, luasnya Pulau Buru, ya. Pulau Buru luasnya kurang lebih 9.000 km persegi. Kalau dibandingkan dengan Pulau Bali, Pulau Bali itu 5.700. Jauh lebih luas Pulau. Jadi plus minus, ya. Pulau Bali terdiri dari 9 kabupaten kota. Pulau Buru terdiri dari 2 kabupaten. 2 kabupaten. Buru dan Buru Selatan. Ya. Dengan demikian maka untuk Buru itu 2/3 Pulau Buru, ya, adalah Kabupaten Buru. Memiliki potensi dataran yang luas, kemudian lautan yang luas, sungai-sungai yang mengalir ke laut yang bisa dimanfaatkan sebagai potensi irigasi, dan hutan yang sekarang ini menerapkan hutan tebang pilih, salah satu terbaik di Indonesia, di mana kayu meranti yang masih hidup itu 3-4 orang membuat lingkaran baru bisa memeluk satu pohon meranti, meranti merah, ya, yang cukup produktif. Luar biasa, sudah lama sekali itu pasti. Ya, Pohonnya artinya meranti. sistem dan mekanisme tebang pilihnya berjalan dengan baik karena dia berada pada lintang hutan hujan tropis, sehingga curah hujannya cukup, pepohonannya tumbuh rindang, dan pembesaran pada batangnya juga cukup cepat. Ya. Demikian. Pak, ini pemerintah pusat menitipkan beberapa agenda pada pemerintah daerah. Di antaranya adalah mengendalikan laju inflasi dan menekan stunting. Nah, angka inflasi di Kabupaten Buru sebesar 3,46%, turun dari tahun 2002 sebesar 5,68%. Apa saja upaya pemerintah Kabupaten Buru dalam menekan laju inflasi di daerah dan sekaligus untuk menekan angka stunting, Pak? Ya. Silakan. Sebagaimana saya katakan tadi, Buru memiliki potensi lahan yang cukup luar biasa. Karena itu, kita mensuplai Kota Ambon dengan berbagai produk pangan kita. Kita daerah penghasil beras, sebagaimana ditetapkan di Rencana Tata Ruang Nasional, Kabupaten Buru adalah kabupaten komoditi pangan strategis, ya, basis pangan strategis, khususnya padi beras untuk wilayah Indonesia Timur. Dengan penetapan itu, maka kita memiliki sistem irigasi yang baik, dan luas lahan sawah produktif kita 5.444 hektar. Dari luasan sawah itu diselingi tanaman-tanaman hortikultura, ya, kemudian buah-buahan dan sayur mayur yang kemudian seluruh produk itu kita dorong ke Ambon. Karena kita sebagai daerah penghasil, maka inflasi kita tetap terjaga. Ada beberapa komoditi yang kemudian menjadi unggulan, ya, selain unggulan, tetapi berdampak pada tingginya harga barang yang berdampak pada inflasi, misalnya seperti beras. Tapi beras itu bukan beras yang dihasilkan di sana. Beras-beras mediumnya yang dikonsumsi oleh kalangan menengah ke atas, yang diimpor dari luar Buru. Dalam kaitannya dengan itu, sebagai pemicu inflasi untuk beberapa komoditi, di antaranya beras tadi, umumnya disebabkan oleh transportasi.
Kemudian transportasi, ya penyebab inflasi di buruh itu selain beras tadi, transportasi, kemudian BBM. Harga BBM cukup mahal, yang kemudian berdampak pada beberapa faktor. Sehingga upaya-upaya untuk memenuhi kebutuhan BBM ini kita selalu sudah melakukan beberapa kali pertemuan dengan teman-teman dari Pertamina wilayah Maluku, khususnya yang cabang buruh, untuk bagaimana mencoba mencari alternatif, melakukan terobosan-terobosan ketersediaan minyak, khususnya minyak tanah ya, karena memang daerah kita belum menggunakan gas. Ya. Jadi program gas nasional itu belum nyampe ke sana, sehingga masih ketergantungan kepada minyak tanah. Dengan demikian maka berdampak pada kemahalan pada BBM tersebut. Kemudian sektor daging yang diimpor dari luar buruh, seperti daging ayam, Daging ya. sapi. Kalau daging sapi tidak. Tidak Kita ya, selain justru. dari memproduksi, Swasembada ya. memproduksi beras, kemudian hortikultura dan lain-lain, itu peternakan kita merupakan satu unggulan. Nah, karena kita daerah penghasil sapi potong ya, sapi Bali untuk wilayah Ambon dan sekitarnya. Jadi untuk daging ya, kemudian beras lokal, kemudian buah-buahan itu cukup Sudah tersedia tercukupi. ya di wilayah Borneo. Cuma daging ayam yang Ya, masih daging ayam yang sebagian kita impor ya, dari luar. wilayah luar. Secara keseluruhan upaya-upaya itu kita dorong sebagai bentuk untuk bagaimana mempercepat penurunan stunting. Kalau untuk stunting khususnya, itu kita kerjasama dengan ibu-ibu PKK. Jadi kebetulan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Buru itu juga dokter ya, tapi dokter gigi. Namun beliau mampu untuk menggerakkan ibu-ibu PKK secara keseluruhan untuk bagaimana berpartisipasi dalam posyandu secara rutin. Beliau melakukan kontrol, turun ke desa-desa, ke kecamatan-kecamatan, berdampingan dengan ibu-ibu untuk bagaimana melihat, kemudian mengevaluasi laporan-laporan tentang stunting, melihat anak-anak apakah sudah sesuai dengan kriteria penetapan seorang anak menjadi masuk kategori stunting atau tidak, dan beberapa hal yang kemudian menjadi bagian dukungan untuk percepatan penurunan stunting dimaksud. Selain itu juga kita mengevaluasi angka-angka. Ya, jadi dari anak yang dievaluasi, kecocokannya dengan kriteria stunting, ternyata dalam data kita itu data yang tersedia tidak cocok dengan anak yang ada. Anak yang dimasukkan menjadi angka anak stunting, ternyata dalam kriteria tidak memenuhi. Nah, itulah yang kemudian dievaluasi dan hasil evaluasi itu membuat angka stunting kita turun. Selain daripada upaya-upaya sebagai sistem penguatan untuk inflasi kita stabil atau turun. Hal lain yang perlu saya jelaskan di sini bahwa dari 5.444 hektar sawah produktif yang ada, itu di tahun 2023 kita overproduksi, surplus itu beras. Kurang lebih 14.555 ton beras. Nah, dan itu kita ekspor ke wilayah tetangga kita, Buru Selatan. Kemudian ke wilayah utara khususnya di Kepulauan Sanana, Bobong, Taliabu dan sekitar. Nah, jadi pendapatan untuk masyarakat di sana ya cukup baiklah untuk sektor itu. Demikian. Tadi di awal saya menukil tentang pertumbuhan ekonomi, Pak. Ya. Nah, di masa pemerintahan Bapak ini, di masa kepemimpinan Bapak, sering sekali Pak Jaldo ini menyatakan tentang blue economy. Betul. Blue economy yang seperti apa, Pak, yang menjadi gambaran atau cita-cita di Kabupaten Buru itu, Pak? Ya, upaya komprehensif dalam rangka memberikan dukungan terhadap eksploitasi laut secara baik, yang memberikan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi kita, terutama bagaimana masyarakat pesisir didorong untuk mengeksploitasi sumber daya alam laut secara berkelanjutan dari berbagai aspek. Pariwisatanya kita dorong, kemudian nelayan tangkapnya kita dorong, nelayan budidayanya juga kita dorong, aspek pengolahannya juga kita dorong. Tapi semua dalam bentuk sustainability, dalam bentuk berkelanjutan.
seluruh masyarakat kita, untuk terutama masyarakat pesisir, kita ingatkan mereka bahwa potensi laut yang ada sekarang ini tidak bisa kita habiskan. Tetapi bagaimana kita dorong supaya laut itu dikelola secara lestari dengan memberikan pemahaman yang kuat untuk tidak menggunakan cara-cara eksploitasi yang merusak lingkungan. Ketika menangkap ikan ketika menangkap ikan. Kemarin dalam pertemuan dengan Menteri Kelautan Perikanan, kalau tidak salah pada bulan Oktober, itu metode tangkap yang selama ini diizinkan adalah rumpun laut dalam. Nah, rumput laut dalam ini adalah salah satu mekanisme tangkapan ikan yang berada pada rumpun ditempatkan pada jarak 12 mil laut, ya, di luar wilayah kewenangan provinsi. Dengan demikian rumpun-rumpun laut dalam itu dapat menangkap ikan-ikan tuna yang bermigrasi masuk ke wilayah buru yang saya katakan tadi, WPP 715. Dengan demikian memberikan dampak buruk terhadap hasil tangkapan yang berkurang kepada nelayan-nelayan kita. Nah, pada pertemuan itu saya sampaikan buat Pak Menteri, jawaban Pak Menteri bahwa memang itu ada dulu, tapi sekarang upaya itu akan tidak lagi dilanjutkan dalam program rumpun laut dalam tersebut. Nah, ini merupakan kabar gembira sehingga blue economy yang kami canangkan akan mampu memberikan dukungan terhadap pendapatan ekonomi masyarakat. Sehingga kami sangat berharap akumulasi pertumbuhan ekonomi khususnya masyarakat nelayan atau masyarakat pesisir akan mampu didongkrak sehingga kesejahteraan bisa tercipta untuk masyarakat kita. Jadi, secara keseluruhan, blue economy ini kami sinkronkan dengan program-program di sisi darat. Terutama upaya-upaya memanfaatkan sistem irigasi dan 5.444 hektar sawah tadi yang saya sampaikan. Dikompilasi dalam bentuk data yang akurat, direncanakan sehingga secara akumulatif merupakan bagian pertumbuhan ekonomi yang mampu memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat. Di samping itu, program pemerintah pusat sebagai bentuk dinamika strategi untuk bagaimana memberikan dukungan terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama petani, dengan dibangunnya bendungan Wayapo yang menelan dana kurang lebih 2,1 triliun yang insya Allah mungkin ya akan diresmikan. Kami juga sangat berharap oleh Pak Jokowi sebelum berakhir masanya di bulan Oktober nanti. Program ini sekarang sudah mencapai kurang lebih di atas 70%, di mana diharapkan pada waktunya dapat diselesaikan sehingga kunjungan Bapak ke sana untuk bisa nanti diresmikan ya, bendungan dimaksud. Pak, tadi di awal Bapak sempat menyampaikan sertifikasi nelayan. Ya. Kemudian ada kebijakan rumpun laut dalam, ya. 12 mil. Kemudian itu di atas 12 mil. Ya, di atas 12 mil. Kemudian itu ditarik lagi, tidak jadi gitu. Menurut Pak Menteri, kebijakan itu sudah tidak lagi diberlakukan. Berarti program-program rumpun laut dalam pada waktunya nanti tidak akan diizinkan karena rumpun itu mau dibangun, untuk penetapannya harus ada izin. Betul. Nah, artinya potensi kelautan dan perikanan di Pulau Buru, di Kabupaten Buru ini bisa terus lebih ditingkatkan begitu, Pak. Nah, itu apa upaya dari pemerintah daerah sendiri, misalkan ada bantuan perahu nelayan atau bensin atau solar murah untuk nelayan, seperti apa, Pak? Dalam upaya pengembangan itu, maka pemerintah pusat dalam beberapa usulan yang kami sampaikan didorong dalam rangka memberikan bantuan untuk perahu tangkap nelayan, ya, yang mampu untuk bisa mencapai 12 mil laut. Ya. Kemudian kami juga mengusulkan untuk pembangunan pom bensin nelayan, ya, sehingga masyarakat dengan mudah mendapatkan akses untuk BBM nelayan. Kemudian bekerja sama dengan pemerintah dalam hal ini Balai Pelatihan Nelayan di Ambon, ya, yang datang memberikan kursus tentang bagaimana tata cara penanganan pasca panen yang baik. Jadi handling, ya, atau penanganan setelah penangkapan ikan. Kemudian proses-proses untuk penimbangan, ya,
processing sebelum masuk ke cold storage, Betul. dan upaya-upaya kebersihan diri, ya, kebersihan perahu, itu merupakan bagian yang kita dorong sehingga kualitas dari nilai Hasil tangkapannya tangkapannya itu. itu bisa tetap terjaga. Selama ini ekspor kemana aja Pak? Kalau hasil laut dari Sesuai dengan Kabupaten informasi yang kami dapatkan, di mana cold storage yang kami punya itu, ya, mohon maaf kalau sebut nama nggak apa-apa. Ya, di sana itu ada PT Harta Samudra. Ya, salah satu eksportir perikanan terbesar di Maluku, dan itulah yang kemudian cold storage-nya kami bekerja sama dengan Perusahaan itu, ya? cold storage itu bekerja sama dengan para nelayan tangkap, sehingga hasil tangkapannya dapat langsung diterima di situ. dan harga hasil tangkapannya affordable ya, Pak? Sangat sesuai. Sehingga bisa meningkatkan pendapatan dan Setuju, kesejahteraan setuju. para nelayan. Disitulah secara akumulatif dari rangkaian proses tadi, bukan hanya proses dalam tangkapan ikan tuna, tapi tangkapan ikan layang, ya, atau ikan-ikan pelagis, baik kecil maupun sedang, kemudian ikan-ikan tangkapan demersal, yang dalam istilah lokalnya itu adalah ikan batu-batu, juga merupakan bagian yang didorong untuk meningkatkan pendapatan nelayan. Kemudian dari blue economy ini kan ada sisi keberlanjutannya. Betul. Tadi Bapak sudah singgung bagaimana nelayan itu menangkap ikan yang tidak merusak lingkungan. Ya. Ya, selain itu apa lagi Pak yang kemudian didorong untuk keberlanjutan Tata blue cara economy? pengelolaan destruktif seperti menggunakan bom, kemudian racun sianida, itu bekerja sama dengan kepolisian untuk menghentikan aktivitas itu. Dalam beberapa tahun terakhir informasi-informasi itu memang sudah tidak lagi. Nah, itulah yang kami merasa senang. Sudah mulai taat Tapi ya Pak? ya sudah mulai taat. Kemudian menggunakan racun dari tanaman, ya, tumbuh-tumbuhan, ya, itu juga sudah kelihatannya sudah kurang. Kami juga memiliki sisi lain dalam pengelolaan wilayah pesisir sebagai bagian dari ekonomi biru atau blue economy, di mana salah satu pantai kami yang merupakan atau sebagai tempat bertelurnya penyu belimbing, ya, ini sangat menarik. Bisa jadi pariwisata tuh Pak? Oh, udah Sudah, dikembangin kerjasama dengan WWF, dan insya Allah merupakan bagian yang akan mendukung ekonomi biru kami ke depan sebagai bagian dari sustainability, pengelolaan satu rantai laut, ya, biota laut, baik laut sendiri maupun ekosistem pesisirnya, untuk mendukung pulau-pulau yang pengelolaannya terintegrasi untuk mendukung ekonomi biru. Pantai apa tuh Pak? Boleh tahu Pak? Pantai Wamnebo kalau nggak salah, ya. Pantai Wamnebo. Pantai Wamnebo. Menarik sekali Pak. Itu ada penyu yang bertelur khusus penyu belimbing ya. Iya, Belimbing. Bertelur di pantai di Kabupaten Buru. Itu potensi pariwisatanya seperti apa Pak? Luar biasa. Kalau ngomong pariwisata di Buru itu tidak habis-habisnya. Kita memiliki pantai yang namanya Pantai Jikumerasa. Pantai Jikumerasa ini memiliki keindahan yang unik, di mana merupakan perpaduan antara 4 matra alam. Jadi ada sisi pantainya, kemudian ada sungainya, lalu ada telaganya yang dinamakan danau, lalu pantainya itu sendiri atau lautnya itu sendiri. Nah, di sisi laut itu hampir setiap hari ada atraksi lumba-lumba. Lumba-lumba menarik di Pantai sekali. Jikumerasa, sangat menarik. Berarti ke perahu nanti depannya ada lumba-lumba melompatan betul, begitu kita ya? berkejar-kejaran dengan lumba-lumba secara alamiah. Lumba-lumba dapat joget, bernyanyi, Iya, betul. riang bersama seiring dengan orang-orang yang bergembira saat mau menyaksikan atraksi lumba-lumba itu. Dia ada sejak pukul 7 pagi sampai pukul 11 atau 12. Tidak peduli musim itu Pak? Tidak peduli musim. Nah, tapi kadang-kadang juga terpengaruh oleh situasi alam, karena di sana ketika musim timur itu ombaknya begitu Kencang tinggi, ya. ya, kadang sampai 3 bahkan 4 meter, ya. Jadi itu sangat tidak kondusif untuk berwisata. Tapi pantainya tetap menarik untuk berwisata karena dia merupakan bagian dari penggabungan 4 matra tadi. Laut tidak bisa kita renangi, sungainya bisa kita Masih renangi, bisa dijelajahi, pantainya bisa bermain-main dengan anak-anak di situ. Belum telaganya tadi, Ya, Pak. belum telaganya. Tapi telaganya itu ada krokodilnya, Oh wow. ada buayanya juga. Jadi agak seram-seram dikit, tapi menarik Iya, iya, untuk iya. bisa bermain-main di situ. Harus hati-hati Selain juga daripada ya. pantai itu, kita juga punya air terjun. Oke. Namanya air terjun Hatawano. Wow.
Nah, itu sangat menarik juga. Air terjun 7 tingkat istilahnya. Jadi ada tingkatan-tingkatan yang menurut masyarakat, saya baru sampai di tingkatan pertama. Belum sampai pada tingkatan yang selanjutnya. Berarti Mudah-mudahan uji besok-besok nyali harus betul Pak ya? Uji Ya, nyali betul untuk ya, sampai ke betul. tingkat ketujuh ya? Kemudian kita juga punya beberapa pantai yang menarik, yang bila berkunjung ke sana, itu silakan masyarakat menikmati. Bisa kami sampaikan, wisata ekstrimnya juga ada tadi ya, ada buayanya, yang juga kalau untuk masyarakat yang senang wisata ekstrim ya bisa bermain-main dengan buaya alam di sana. Tapi tetap harus menjaga jarak Betul. ya dan didampingi oleh orang-orang Petugas ya? petugasnya. Ada petugas Kita juga. juga punya air terjun Waitina. Waitina di daerah Teluk Bara. Nah, kita juga punya Teluk Bara yang indah, yang bisa juga dinikmati. Dan kita juga punya Teluk Kayeli, yang di situ ada desa namanya Desa Kaki Air. Apa Desa artinya? Kaki Air itu desa yang berada di muara sungai, yang didiami oleh suku Bugis, dan mereka setiap tahun setelah Lebaran itu ada perlombaan perahu, perumahan perahu ya, perahu untuk perorangan itu. Oh iya. Nah, jadi cukup menarik. Banyak hal menarik yang kalau pemirsa Tempo punya minat untuk berkunjung ke Buru, ya silakan menghubungi Dinas Pariwisata. Insya Allah akan bisa mendapatkan informasi-informasi menarik terkait dengan wisata di sana. Selain itu, di tahun 2023 kemarin secara nasional kita mendapatkan juara satu lomba ekowisata, di mana Pantai San Leko sebagai pemenangnya dan mendapat penghargaan, ya, anugerah pesona untuk ekowisata dari Kementerian Pariwisata. Dan dua pantai tadi, dua tempat wisata tadi, yakni Pantai Jiku Merasa mendapatkan juara 3 untuk desa wisata. Kemudian air terjun Hatawano juga mendapatkan juara 3 untuk lomba desa wisata. Jadi juara 1 nasional untuk ekowisata, juara 2 untuk pantai, khususnya Pantai Jiku Merasa, dan juara 3 untuk air terjun Hatawano. Desa wisata. Desa Menarik wisata. sekali ini kalau kita datang ke Kabupaten Buru, tinggal kontak ke Ya, Dinas Dinas Pariwisata, Pariwisata. kemudian kita akan menikmati segala sesuatu yang indah di sana. Betul. Menarik sekali ini, kita banyak menggali tentang potensi ekonomi biru di Kabupaten Ya. Buru. Pemirsa, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum saya menutup perbincangan dengan Bapak Jalaluddin Silampesi, silakan Bapak menyampaikan pernyataan penutup untuk pemirsa Tempo dan warga Kabupaten Buru. Untuk pemirsa Tempo dan warga Kabupaten Buru, bersama-sama kita wujudkan satu sistem ekologi yang mampu memberikan dukungan terhadap ekosistem yang tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari habitat pesisir, kemudian lautan, ya, dan sisi daratnya untuk pengelolaan yang berkelanjutan sebagai upaya untuk memberikan dukungan terhadap alam yang lestari dalam menciptakan satu ekonomi yang tumbuh dan memberikan pertumbuhan untuk kemaslahatan kita sebagai wujud dari satu tata cara pengelolaan yang baik dan memberikan dukungan terhadap ekonomi kita, baik lokal, regional maupun nasional. Untuk itu kami berharap kita berkolaborasi, kita bersinergi untuk membangun negeri-negeri kita, untuk membangun desa-desa kita dalam upaya-upaya yang konstruktif, berwawasan lingkungan, dan memberikan satu sistem berkelanjutan yang baik. Terima kasih. Kami Jalaluddin Silampesi dari Negeri Bupolo atau Negeri Buru untuk Indonesia dan khususnya pemirsa Tempo dimanapun Anda berada. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya, Bapak sama-sama. Jalaluddin Silampesi sudah berkenan datang ke Tempo dan berbagi informasi dalam program Teras Negeri. Pemirsa, demikian bincang-bincang bersama penjabat Bupati Buru Bapak
Jalaluddin Silampesi atau Pak Jaldu, program Teras Negeri akan kembali dengan sejumlah kepala daerah yang memberi inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Rini Kustiani beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.